pagi Pak Fan. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ini sebelum hari ini akan mengajar di kelas 8C ya. Ya. Ini kita akan sedikit bincang-bincang dulu. Ya. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran hari ini apa Pak Fan? Untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu untuk mendeskripsikan pengertian dari ensemble yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu untuk melakukan praktik ensemble musik bersama dengan kelompoknya. Oke, berarti ada dua ya Pak Fan Ya, mengetahui apa itu ensemble dan prakteknya. Ya. Jadi ini apakah ini pertemuan pertama Pak? Untuk ini bukan pertemuan yang pertama, ini sudah pertemuan yang kedua kalinya. Nanti sebelumnya sudah ada pertemuan yang membahas tentang materi ini ya. Sudah. Baik, kira-kira ini untuk hari ini yang mau dicapai itu pengembangannya di mana saja Pak Ahmad? Untuk pengembangannya sebenarnya di keterampilan anak ya, ya, keterampilan anak di dalam mereka merancang tampilan atau sajian ensemble musik dalam kelompok mereka. Salah satu keterampilannya yaitu mereka terampil dalam membawakan lagu itu menggunakan alat musik yang didapat mereka dari tugas kelompoknya mereka. Contoh semisal anak yang A dapat pianika, berarti keterampilan si A ini untuk memainkan pianikanya. Si B tanggung jawabnya untuk memainkan gitar, berarti keterampilan untuk memainkan gitar. Gitu bisa. Berarti ini untuk pembagian kelompoknya berarti sudah dilaksanakan ya Pak? Sudah. Untuk teknis pembagian kelompoknya bagaimana Pak? Untuk teknisnya kemarin saya kembalikan ke anak-anak. Kita memang dengan cara berdiskusi terlebih dahulu. Ada dua opsi yang saya berikan ke anak. Apakah semua dari saya untuk membagi kelompok atau dari anak-anak? Mereka menyampaikan pengennya buat kelompok sendiri. Tapi saya memilih beberapa anak yang saya memang berpilih itu untuk maju ke depan, dan keempat anak ini memilih anggotanya masing-masing. Kita akan pilih ketuanya dulu. Ya, jadi tidak serta-merta 100% pilihan anak-anak. Baik, terus kemudian pembagian tugasnya dalam kelompok ini berarti mereka sendiri menentukan juga? Ya, kalau pembagian tugasnya dari mereka sendiri. Untuk pilihan lagunya? Untuk pilihan lagunya kita dengan sistem undi misalnya. Dengan wheel spin. Kemarin ada 4 lagu daerah yang memang jarang sekali mereka ketahui dan jarang sekali mereka dengar. Di SD pun mereka juga belum pernah mempelajari lagu itu ternyata. Kemudian Pak Kang, untuk strategi pembelajaran yang disiapkan ini apa ini bentuknya pembelajaran ini? Bentuknya strateginya itu sebenarnya strategi yang berdiferensiasi ya Mister ya. Jadi itu kita melihat kemampuan setiap siswa ya Mister ya. Tidak semua siswa itu memiliki kemampuan bermain musik yang baik, tapi setidaknya mereka bisa membunyikan suatu benda mungkin yang bisa dibunyikan secara teratur. Nah itu bisa juga masuk di dalam ensemble ini, bisa dikombinasikan dengan alat musik yang sudah mereka kuasai. Di dalam satu kelompok ini kan ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main pianika, ada yang tidak bisa main alat musik apa-apa. Nah, yang tidak bisa main alat musik apa-apa ini kita harapkan setidaknya dia bisa pegang alat musik yang sederhana, contoh seperti marakas, atau juga bisa perkusi, pukul kursi atau pukul meja, pukul sendok gitu juga. Kemarin juga sudah saya memberikan kebebasan buat mereka. Oke, ikuti diferensiasinya dalam pemilihan alat musik itu ya. Terus kemudian nanti dalam pembelajaran apakah langsung anak-anak diberi waktu latihan atau ada hal yang disampaikan terlebih dahulu Pak dalam pembelajarannya? Kalau dalam pembelajaran nanti ada yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Kalau contoh-contoh apakah nanti akan diberikan? Ya, saya berikan contoh sampelnya. Dari mana Pak? Dari video kakak kelas 9 yang pernah melakukan praktek ensemble musik. Hanya satu atau? Ada 2 contoh video yang sudah mereka lakukan di kelas 9. Anak-anak kelas 9 yang sudah melakukan. Perbedaannya Pak dari 2 video ini?
Untuk yang pertama penggunaan alat musiknya ya Mister. Yang video pertama hanya menggunakan 2 jenis alat musik yang dikombinasikan menjadi sebuah harmonisasi yang bagus. Yang kedua, video yang kedua itu menggunakan 3 jenis alat musik. Walaupun kedua video ini juga ada kesamaan, hanya memainkan instrumen tanpa ada instrumen vokal, hanya sebuah instrumen tapi memiliki perbedaan. Yang satu menggunakan 2 jenis instrumen melodis dan harmonis, yang video yang kedua menggunakan 3 jenis instrumen harmonis, melodis dan harmonis. Berarti ini sudah masuk ke diferensiasi juga ya, karena sudah contoh tetapi berbeda. Ya. Anak bisa menjadikan sebagai referensi gitu ya. Iya. Baik Pak Van, berarti ini juga nanti strateginya bekerjanya secara kelompok ya, praktek berkelompok ya. Baik Pak Van, mungkin sedikit informasi nih untuk kelas 8C ini siswa-siswinya bagaimana? Untuk siswa-siswinya memang dalam tahap pembelajaran yang selama ini saya lakukan, memang untuk sistem pembelajarannya ada yang dengan sistem apa itu namanya Mister? Pembelajaran yang berpusat pada siswa yang auditory, ya. Terus kemudian kinestetik dan juga visual ya Mister, itu namanya itu diagnostiknya ya itu Mister. Ya, memang harus mewakili ketiga hal itu. Iya. Oke. Kemudian Pak, ini kira-kira saat observasi nanti apa yang perlu saya perhatikan lebih lagi dalam belajar yang disamakan Pak? Mungkin dalam kecepatan saya untuk menyampaikan sebuah materi ya Mister ya. Karena saya merasa mungkin dari saya juga, atau mungkin juga dari anak-anak, kadang juga terlalu cepat penyampaian materi yang saya sampaikan. Oke Pak Van, semoga nanti dapat jalan dengan lancar pembelajarannya dan nanti mau izin untuk mendampingi. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Selamat mengajar. Siap. Selamat pagi semua. Hari ini ada berangkat siapa saja? Terus? Oke, pembelajaran kita apa yang ada di pikiran saat ini? Ayam kenal Wih, luar biasa. Sampai ke bawah loh ya lagu yang lagu yang dapat undiannya itu sampai ke bawah. Indomie. Sarapan, belum sarapan. Apa yang ada di pikiran saat ini, bahkan malah mikir itu ada yang kemarin itu lihat perjuangannya timnas Indonesia yang sangat luar biasa. Untuk tujuan pembelajaran hari ini kita itu sebenarnya adalah mempraktikkan secara kelompok ensemble musiknya. Kesepakatan di kelas yang harus kita taati ya. Yang pertama aktif. Aktif itu apa? Jadi jangan menjadi beban. Ada yang jadi beban kelompok? Ada. Kok kayak gitu terus orangnya gak ada jadi disebut. Gini, aktif dalam arti karena ensemble-nya Pak Afan itu nanti menampilkan sebuah sajian musik di depan kelas. Pak Afan ingin setiap anak itu aktif dalam kelompok ini ya, ikut andil ya, entah memainkan marakas, entah bernyanyi, entah mungkin tepuk tangan ya, dia tetap ikut andil di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, menghargai sesama. Menghargai sesama itu pasti kalian ini dalam kelompok itu ada yang pikirannya berbeda-beda, ya kan? Nah, tujuannya di sini kita itu berkelompok banyak orang dengan pemikiran yang berbeda-beda, dengan ide yang luar biasa keren-kerennya semua. Nah, menghargai sesama itu kita harus saling menghargai pendapat sesama teman kita. Jika memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa diskusikan terlebih dahulu. Kita bisa dengan cara nanti ambil suara terbaiknya dari kelompoknya. Kita juga bisa mengambil dari mana yang paling berguna banget buat kelompok kita dari pendapat teman-teman kalian ya. Gitu.
Terus yang ketiga saling membantu, jelas tidak ada yang namanya ensemble itu tidak membantu. Kalau ensemble itu kalian main sendiri-sendiri bukan ensemble namanya, itu namanya adalah main musik secara individu. Terus yang terakhir bertanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti kalian harus bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Semisal contoh, katakanlah Kevin dapat tugas dalam kelompoknya memainkan instrumen gitar. Dia harus bertanggung jawab untuk berlatih apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya dia. Dari berlatih kuncinya, berlatih ritmenya, berlatih ketukannya dan segala macamnya. Misal Peter pianika, Peter juga harus berlatih bagaimana bunyi nadanya, bagaimana bentuk lagunya, semuanya harus dilatih. Dan itu harus tanggung jawab setiap pribadi masing-masing. Ketika semua ini kita bisa sepakati dari aktif, menghargai, saling membantu dan bertanggung jawab, kita pasti akan bisa menampilkan sebuah sajian ensemble musik dengan baik. Ya, tidak harus yang wow, tapi bahkan pengen yang baik. Ya, ensemble musik ya. Itu menggunakan dua jenis alat musiknya. Kita lihat video yang kedua. Contoh yang kedua, ini alat musiknya jauh lebih banyak ya. Kelompoknya kan ya. Oke, di sini ya. Oke, kalau begitu silahkan bisa beranjak untuk melatih dengan alat musiknya masing-masing. Apa ya? Oh, iya siap. Kalau kamu nanti nggak bisa, kamu jadi intronya aja, cuma sedikit aja. Iya Pak. Sambil mengisi refleksi, kalau tadi Pak Fan dilihat dari semua kelompok yang sudah lumayan, kelompok punyanya Kevin dan teman-teman lumayan. Ayah dan abahnya bisa dengan Pak Fan bantu tadi bisa. Peter bisa dibacakan ke depan. Ayo maju ke depan. Peter. Yang pertama, apa kegiatan yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Kegiatan bermain musik siapa bersama? Apakah latihan hari ini sudah berjalan dengan baik? Sangat baik. Apa yang perlu ditingkatkan pada latihan selanjutnya? Yang harus ditingkatkan adalah kekompakan dan konsistensi. Menurutmu apa kegiatan yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Latihan untuk praktek ensemble. Apakah latihan hari ini sudah berjalan dengan baik? Ya sudah. Apa yang perlu ditingkatkan pada latihan selanjutnya? Kelancaran instrumennya sama kata lagu. Ya oke, kasih tepuk tangan. Ada yang Ya. Menurutmu apa yang kegiatan paling sukai pembelajaran hari ini? Main ensemble dengan apakah latihan hari ini berjalan dengan baik? Cukup. ya terus. Terus apa yang perlu ditingkatkan? Lebih kompak dan lebih bertanggung jawab atas tugas yang diberi. Mantap ya. Oke, sekarang jadi di rumah harus juga dilatih. Begitu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, sangat luar biasa untuk kalian. Kita ketemu lagi di pembelajaran minggu depan. Kita di minggu depan belum jadi penilaian karena Papa lihat belum bisa. Terima kasih. Kita ikut pembelajaran. Pak Fan
selamat pagi. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi kemarin Pak Pango sudah mengajar di kelas 8C ya Pak ya. Iya. Jadi kita mau sama-sama berefleksi. Kira perasaannya gimana Pak setelah mengajar di jam pelajarannya kelas 8C SWM Pak? Seni musik. Oh, seni musik ya. Seni musik. Puas, Mister, bisa menyampaikan apa yang saya inginkan di kelas 8C, dan juga anak-anak antusias. Anak-anak juga bisa menghasilkan suatu karya yang bisa ditampilkan di depan kelas. Antusias ya. Jadi apakah tujuan pembelajarannya yang Pak Pan kemarin tentangkan tercapai? Untuk secara garis besarnya tercapai, Mister. Tujuan pembelajarannya. Kemarin tujuan pembelajarannya kalau tidak salah anak-anak memahami apa itu Ensemble musik dan sudah bisa cara memainkannya. bermainnya. Ya. Dan kemarin saya lihat memang beberapa sudah bagus ya Pak ya, karena ya tidak bisa lepas dari anak-anaknya ya. Kalau Ya. memang sudah punya basic pasti bisa memainkan alat ini. Ya. Kemudian Pak, yang menarik juga kemarin saat Pak Fan memberikan contoh video di pembukaan itu, kenapa kok Pak Fan memilih video itu ya? Itu kalau tidak salah kan kemarin ada 2 video. Yang pertama videonya itu videonya dari kelas 9. Yang pertama videonya itu pianika sama gitar ya Pak ya? Iya. Terus yang kedua itu bermacam-macam alat musik. Ada alasan tersendiri nggak Pak? Ada, Mister. Untuk yang pertama memang saya mencari dari yang terdekat dulu, dari sumber yang terdekat, yang kakak kelas mereka bisa praktekkan dari apa yang sudah saya ajarkan gitu ya, misalnya sebagai sampel untuk mereka itu bisa dipraktekkan. Terus untuk yang kedua itu karena pemilihan alat musiknya, Mister. Jadi dari 2 video itu yang pertama menggunakan satu jenis alat musik, yang keduanya menggunakan berbagai macam jenis alat musik. Jadi bisa dikatakan yang pertama sebagai ensemble musik campuran, dan juga yang pertama bisa dikatakan sebagai ensemble musik sejenis. Jadi 2 sampel ensemble yang berbeda, dan itu bisa membuat pilihan untuk anak-anak memilih mana yang akan mereka tampilkan di depan kelas. Jadi kemarin itu baru latihan yang pertama berarti Pak? Ya. Jadi masih ada beberapa pertemuan. Iya. Terus Pak, ini yang juga menarik kemarin waktu awal itu juga sempat membahas sepak bola ya Pak. Iya. Kemarin pas timnas Asia sepak bola dapat emas itu, kenapa alasannya Pak Man kok pilih itu ya sebagai topik pembukaan dalam pembelajaran juga? Ingin sebenarnya kalau saya memancing dengan topik itu ingin mengajak anak-anak itu update dengan berita yang baru, yang salah satunya itu. Yang kedua adalah mengajak mereka agar tertarik dengan masuk di pembelajaran nantinya, sebagai jembatan saja sih sebenarnya sih, gitu sih Mister ya. Mereka bisa konsentrasi di situ gitu sih. Sebenarnya itu sih Mister tujuannya sih. Ini hal yang viral ya sebenarnya. Iya, Dan viral. Kalau dari apa yang kemarin saya pelajari, ini Pak Man sudah mempraktekkan sosial emosional. Secara tidak langsung sudah praktek Pak di situ. Jadi ini menarik sekali, dan dari apa yang saya pelajari memang tidak selamanya pembukaan itu harus yang berhubungan dengan pembelajaran ya, tetapi yang di luar, yang dekat dengan kita ini kayak kemarin seperti Pak Bian dapat emas itu juga kemudian Pak, dalam pembagian kelompok ini kemarin prosesnya gimana Pak? Untuk pembagian kelompok kemarin memang saya serahkan ke anak-anak ini ya. Cuma memang tidak sepenuhnya, tidak 100% ke anak. Saya memilih 4 anak untuk maju ke depan, kemudian mereka memilih anggota kelompoknya. Alasannya karena kalau semisal saya yang memilihkan, ada yang cocok dengan satu dengan yang lainnya. Ya, itu nanti akan menghambat mereka untuk bisa bekerja sama. Pikir saya seperti itu sih, Mister ya. Makanya saya memilih, jadi tidak 100% keputusan mereka. Saya memilih dari keempat anak ini, saya pilih dari mereka yang memang bisa untuk mengkoordinir kelompok masing-masing. Ya, salah satunya mengkoordinir, yang keduanya mereka juga salah satunya bisa menguasai alat musik yang penting di dalam kelompok. Kemudian Pak,
mengenai lokasi latihan ya. Kemarin karena kan ini memang kalau main alat musik bersama-sama di kelas kan nggak mungkin ya. Iya. Terus apa yang melatar belakangi selain karena lokasi ya kalau misalnya kalau di Belgia kerjanya Yang pertama kalau di dalam satu ruangan itu tidak mungkin bisa akan latihan ya misalnya, karena lagu yang saya pilih itu berbeda-beda. Jadi butuh pembimbingan khusus setiap kelompoknya. Jadi memang harus bertempatan yang berjauhan. Terus yang kedua juga supaya tidak mengganggu kelas yang lainnya melakukan pembelajaran sih misalnya, itu sih misalnya. Gitu yang utama juga itu. Kemarin menarik waktu saya ikut keliling di beberapa kelompok itu kan memang ada yang modelnya harus dikasih contoh ya. Iya. Tapi ada yang modelnya cuma diinformasikan mereka sudah bisa melaksanakan itu. Memang menarik ya. Terus Pak, kalau kita lihat refleksi dari anak, tapi kan di akhir pembelajaran Pak Man mengumpulkan kembali anak-anak di kelas semuanya memberikan refleksi. Memang dari banyak yang saya baca ini memang kekompakannya masih perlu ditingkatkan ya Pak ya. Nah, tetapi dari apa yang saya baca ini juga mereka sama-sama senang saat latihan ya. Jadi apa yang Pak Van pilih ya kebetulan di seni musik ini untuk SMU ini itu memang satu pembelajaran yang menarik untuk anak-anaknya. Nah, kira-kira Pak, tindak lanjut dari hasil mereka nanti tampil itu Pak kan mau buat apa sih? Rekamannya itu mau buat apa? Ini kan rencananya mau direkam juga ya? Iya, bisa direkam. Kalau biasanya sih memang saya menjanjikan kepada anak-anak yang misalnya untuk yang hasil terbaik nanti akan kita coba share ke sosial media baik dari saya nanti bisa di hashtagkan ke anak-anak atau mungkin juga bisa melalui teman-teman tim multimedia SMP untuk bisa di-sharekan di akunnya SMP Kristen. Cocok gitu. Jadi apa ya jadi visi misi saya itu juga punya harapan artinya semakin banyak talenta anak yang kita ekspos, artinya kita fasilitasi. Ini kan kebetulan di pembelajaran seni musik ya untuk bisa kita tampilkan ya. Artinya yang sepele ya, mungkin karena kemarin yang saya dulu ada yang main itu Pak, hanya main stick aja dipukul itu marakas ya bisa kita tampilkan sebagai talenta anak dan pastinya mereka akan iya. Terakhir Pak Van, Iya. jika Pak Van mendapat kesempatan untuk mengajar materi yang sama di kelas ini, kira-kira apa yang akan Pak Van? Ada beberapa yang saya panggil misalnya. Untuk yang pertama mungkin kalau saya koreksi dari apa yang sudah saya lakukan kemarin, cara penyampaian materi saya bisa mungkin yang cukup terlalu cepat buat anak-anak yang misalnya. Terus untuk yang kedua, Mister, saya mencoba untuk membuat pilihan alat musik kepada anak-anak Mister. Karena saya lihat untuk saat ini peran dari setiap siswa di dalam kelompok itu berbeda-beda bobotnya. Jadi ada yang butuh ekstra atau butuh effort yang lebih untuk dia bisa memainkan alat musik tersebut dengan latihan di rumah. Bahkan butuh waktu untuk latihan secara mandiri. Tapi ada juga yang hanya mengandalkan waktu bareng-bareng di kelompok itu, yang mungkin saya perbaiki itu. Jadi memberikan tanggung jawab yang sama di setiap anggota kelompok. Itu yang menjadi PR saya. Memang sesuai namanya SMP kalau alatnya sama semua juga bagus ya. Dan masing-masing sudah punya latar belakang kemampuan sendiri ya. Artinya kalau Pak Van sudah milih juga gitar kan pastinya dia sudah punya sendiri. Iya, kalau saya lihat dari awal sampai akhir pembelajaran kemarin sebenarnya Pak Van sudah melaksanakan pertama diferensiasinya sudah ada ya Pak ya, dari ide yang disampaikan, terus pemilihan alat musik sesuai pilihan anak itu juga sudah merupakan diferensiasi ya, termasuk bekerja secara kelompok itu juga diferensiasi sudah Pak Van sampaikan. Begitu juga kalau kemarin juga sempat kita singgung tentang sosial emosional, Pak Van juga itu sudah menerapkan ya. Artinya mungkin pengetahuan Pak Van tentang kurikulum yang belum ini mungkin belum seberapa, sebenarnya itu sudah terintegrasi dan sudah dilaksanakan ya. Tinggal namanya aja ya.